Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Mudahnya, setiap warga negara yang menjalankan kewajibannya pasti akan mendapatkan haknya. Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 Ayat 1. Undang-Undang Dasar 1945, di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Untuk menerapkan negara hukum, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang tercantum dalam Pancasila, sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Tidak pandang bulu, entah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya, atau miskin. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap orang. Hak saya sebagai warga negara mendapatkan pendidikan, kebebasan, dan kesehatan. Lalu, apakah Anda sudah mendapatkan hak Anda sebagai warga negara? Ya, ada sebagian yang belum dan ada sebagian yang sudah. Yang belum diantaranya ya seperti akses jalan ke rumah, seperti ya harga ekonomi melonjak ya gitu. Hak sebagai warga negara Indonesia sejatinya itu banyak banget ya, terutama di dalam undang-undang ada hak yang diatur di hak asasi manusia. Itu hak dalam pemilu pun, dalam kehidupan sehari-hari pun tuh banyak hak. Yang paling familiar tuh hak untuk hidup lah. Coba kita ambil hak untuk hidup, untuk di keseharian kita. Dan hak untuk hidup ya untuk sekarang, kalau ditanya apakah sekarang kita itu dapat hak, iya hak. Kita memiliki hak untuk hidup. Contoh dalam pemilu, kita memiliki hak untuk memilih suara tanpa adanya intervensi dari manapun. Itu saya sudah merasakan dan saya sudah dapat hak itu. Tentunya salah satunya saya sebagai warga negara Indonesia, hak saya yaitu menjaga kerukunan antar sesama yang dimulai paling enggak dari lingkungan keluarga, habis itu bisa dari lingkungan masyarakat seperti itu. Salah satunya seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah Anda sudah mendapatkan hak Anda sebagai warga negara Indonesia? Tentunya sampai saat ini hak saya alhamdulillah sudah terpenuhi. Salah satu contohnya dengan saya sudah memiliki KTP, akte, kartu keluarga, dan saya juga sudah dapat sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu merupakan hak yang sudah saya dapat. Oke, baik. Menurut saya hak sebagai warga negara, misalnya penghidupan yang layak, ini sudah saya dapatkan, tapi ya belum maksimal. Terus ada lagi hak untuk diperlakukan sama di mata hukum, ya, ini juga sudah kami dapatkan. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, ini juga sudah didapatkan.
hak saya sebagai warga negara mendapatkan kehidupan yang aman, tentram, Lalu apakah Anda ketahanan Oke. pangan, pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain yang mendukung keberlangsungannya kehidupan berkelanjutan. Lalu apakah Anda sudah mendapatkan hak Anda sebagai warga negara? Ya, termasuk hidup aman, mendapatkan pendidikan, ketersediaan, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Walaupun ada dari beberapa bagian yang masih kurang. Ya, kewajiban saya sebagai warga negara, saya selalu mematuhi peraturan-peraturan negara saya sendiri Indonesia, dan saya selalu taat membayar pajak. Kemudian, apakah Anda sudah melaksanakan kewajiban Anda sebagai warga negara? Itu juga saya sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan saya selalu bertoleransi ke semua agama warga Indonesia. Kewajiban sebagai warga negara itu memang banyak ya. Kalau tapi kita ambil kasus kita spesifikasikan saja kewajiban negara untuk mematuhi peraturan ini ya, peraturan yang dari negara. Karena negara kita negara hukum, otomatis banyak banget kewajiban kita yang harus kita lakukan. Dan untuk itu memang udah ada beberapa hal yang emang udah saya patuhi sesuai dengan kewajiban saya selaku warga negara Indonesia. Tentunya kewajiban saya yaitu tadi saling menghormati antara lain, habis itu tidak boleh saling menjelekkan satu antara lain, dan tentunya siap berbela negara dan untuk Indonesia, seperti itu. Oke. Menurut Mas nih, apakah Anda sudah melaksanakan kewajiban Anda sebagai warga negara Indonesia yang baik? Alhamdulillah sampai sekarang sudah beberapa sih sudah. Salah satu menjaga kerukunan, habis itu dengan mengikuti pemilihan wali kota ataupun pemilihan kepala daerah yang lainnya, seperti itu. Kewajiban seorang warga negara ya, termasuk kewajiban untuk membela negara misalnya, ini ya menurut saya belum sepenuhnya kami laksanakan, tapi bukan dalam arti membela negara perang semacam itu, tapi untuk mengisi pembangunan, mengisi kemerdekaan ini, menurut saya ini sudah membela negara, karena melalui bidang atau peran masing-masing orang sesuai dengan keterampilannya, sesuai dengan pengetahuannya, bisa membangun peradaban, bisa membangun karakter, membangun pendidikan, itu sudah termasuk membela negara. Kewajiban saya sebagai warga negara adalah menjaga ketentraman, terus membayar iuran pajak, termasuk kewajiban-kewajiban yang lain berupa menjaga sesuatu yang bermaslahah lah. Lalu apakah Anda sudah melaksanakan kewajiban Anda sebagai warga negara? Insya Allah sudah. Menurut saya pemerintah masih belum melaksanakan dengan baik, karena sekarang ya, ekonomi sudah naik, BBM ya naik, minyak pun naik, dan sebagai pedagang-pedagang itu masih sulit untuk mencari minyak yang langka. Apakah pemerintah sudah menjelaskan
sudah menjalankan kewajibannya terhadap masyarakat dengan baik? Apakah sudah? Mungkin dalam implementasi dari pelaku pemerintah terhadap masyarakat mungkin untuk saat ini terlalu banyak menggabungkan antara hubungan kepentingan pribadi. Jadi untuk pelaksanaannya kewajibannya pemerintah yang sebagai penjalan negara dan juga wakil dari negara Indonesia itu masih kurang. Terutama sekarang dalam pembentukan undang-undang atau peraturan manapun itu nggak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Contoh yang paling urgensi, undang-undang TPKS tentang kekerasan seksual. Sedangkan saat ini tentang kekerasan seksual itu banyak banget, tapi dalam prolegnas undang-undang TPKS itu tidak dimasuk dalam yang diprioritaskan di prolegnas, dan itu udah membuktikan bahwasanya untuk kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya itu masih kurang saat ini. Tentunya kalau kita berbicara tentang hal baik dan jeleknya, pasti di setiap kekurangan, di setiap kelebihan juga ada kekurangan. Nah, maka dari itu kalau menurut saya sampai sekarang ini saya boleh berkata, boleh berbilang dan boleh menilai dari kinerja pemerintah sudah bagus, meskipun masih ada kesenjangan-kesenjangan yang ada di daerah-daerah terpelosok. Jadi harapan kami sebagai warga masyarakat kepada pemerintah tentunya semoga kedepannya dengan bekerja lebih keras, kerja ikhlas, kerja cerdas dapat memperbaiki kesenjangan-kesenjangan warga masyarakat ini. Oke. Kewajiban pemerintah kepada masyarakat yang pertama adalah memberikan penghidupan yang layak, ya, penghidupan yang layak kepada masyarakat. Ini rupanya belum maksimal, walaupun ya sebagian sudah dilaksanakan, tapi sebagian masih belum. Hal ini terbukti dengan masih adanya, ya, masyarakat, ketimpangan sosial di masyarakat, ya, seperti masih banyak masyarakat kita yang nganggur atau jadi pengangguran, masih banyak anak-anak di pelosok-pelosok sana yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Ini kan berarti masih ada ketimpangan. Terus kewajiban yang lain yang menyangkut kewajiban pemerintah, misalnya kewajiban untuk memberikan hak hidup untuk masyarakat, hak berserikat, hak untuk berpendapat, ya. Nah, ini rupanya kewajiban dari pemerintah, ya, itu sudah dilaksanakan, hanya belum maksimal. Hal ini masih banyak sekarang sebagian masyarakat yang menyampaikan pendapat, berorganisasi, tapi juga masih dikejar-kejar, masih dibatasi oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan ke depan ini betul-betul negara kita itu negara yang demokratis. Iya, tapi ya ada kurangnya. Silakan dijelaskan. Kurangnya dalam segi apa? Kurangnya dalam segi karena saya sebagai seorang petani, jadi kurangnya dalam segi karena saya sebagai petani, ya, seperti ketersediaan emas untuk pertanian, terus harga sembako yang Semakin naik. melejit, terutama minyak ya, karena saya orang kecil, orang petani. Terus dalam segi Bahan bakar mungkin? ketersediaan sarana prasarana pendidikan, itu juga saya rasa masih mahal, ya, masih mahal. Termasuk sekarang ini kan musim daring, jadi karena anak saya semuanya masih dalam jenjang pendidikan, jadi
ketersediaan harus ada internet, ya pasokan listrik itu saya rasa masih mahal. Saya harus menyediakan uang tabungan untuk membayar listrik dan internet. Itu masih mahal. Bagi saya sangatlah berat ya. Kalau bisa listrik itu diturunin, dan untuk biaya daring internet itu juga jangan mahal-mahal. Kesenjangan di tengah masyarakat dikarenakan belum tegaknya peraturan Indonesia, seperti polisi belum tegas untuk menangkap koruptor di negeri ini. Kesenjangan saat ini tuh yang terjadi itu lebih kepada perbedaan antara ras, suku dan sebagainya. Nah, kesenjangan yang terjadi tersebut sebenarnya bisa saja ditanggulangi dengan pemberdayaan pemerintah yang baik, pemerintahan yang baik. Menurut saya seperti itu. Dan apalagi dengan kemajuan media sosial ya, jadi lebih banyak seperti kayak berita hoax dan sebagainya yang akhirnya itu menyebabkan kesenjangan yang ada di masyarakat. Tentunya kalau tentang kesenjangan pada masyarakat yang boleh dikatakan tidak mendapatkan haknya, kami sebagai masyarakat ya sangat-sangat kasihan, sangat-sangat memprihatinkan, yang mana kita sama-sama warga Indonesia kok masih ada yang mendapatkan kesenjangan tersebut. Jadi ya itu tadi harapan kami sebagai masyarakat, pemerintah harap untuk lebih bekerja keras lagi. Pemerintah jangan hanya runcing ke bawah, tumpul ke atas, tapi pemerintah juga harus adil untuk menegakkan hak-hak masyarakat Indonesia biar tidak ada kesenjangan sosial tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Menurut saya masih adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban di negara ini ya. Hal ini bisa kita lihat pemerintah atau mungkin pejabat misalnya ya, yang mestinya punya fungsi untuk mensejahterakan masyarakatnya, ternyata masih banyak masyarakat yang kurang sejahtera. Tapi sebaliknya, pejabat itu sendiri ya mendahulukan hak pribadinya, mengenyampingkan hak orang banyak. Jadi karena pejabat itu juga punya kepentingan diri sendiri, setelah itu yang diutamakan, sementara kepentingan orang banyak diabaikan. Nah, ini ada kesenjangan. Mestinya kewajiban pemerintah itu mensejahterakan, justru haknya yang didahulukan. Disinilah kesenjangan atau ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban ya, baik yang dilakukan oleh pejabat atau oknum pejabat di negeri ini. Kesenjangan sosial. Yap, maksudnya adalah perbedaan antara rakyat kecil dengan mempunyai pangkat. Ya, termasuk juga mempunyai pangkat dan tidak, antara rakyat kecil dan rakyat yang dalam kategori kaya atau yang lainnya. Bagaimana kesenjangan tersebut menurut Anda? Itu ya, kalau orang itu mempunyai jabatan misalkan, itu pasti dia akan merasa dirinya besar gitu ya. Besar dan berbeda, tapi kurang bisa ya berbeda dengan masyarakat sipil. Padahal mereka itu kan diciptakan dari masyarakat sipil. Tanpa ada rakyat sipil, mereka nggak akan menjadi seorang pejabat. Jadi mereka harus berpikir bahwa yang di atas ya sebagai pejabat atau sebagai anggota dewan, apalah, mereka harus berpikir bahwa mereka bisa menjadi yang kayak gitu itu kan ya karena ada rakyat itu. Oke. Ya, yang diperhatikan itu ya rakyat, karena mereka tercipta dari rakyat.
Oke. Tanpa rakyat mereka tidak bisa menjadi seorang pejabat, tidak bisa menjadi seorang anggota dewan, tidak bisa. Namanya ya unsur-unsur jadi semuanya itu ya diciptakan